Yang mau aku tanya ini, kita pengen jadi IO harus punya bekal apa sih? Niat aja. Niat mau sabar, niat mau mengerti orang lain, niat mau berusaha mencari ide-ide kreativitas. Bukan kredibel ke depannya tuh kira-kira siapa gitu yang bakal diundang, Mas? Sebenarnya rencana sih dari tahun 2020 sampai 2021 insya Allah nanti kita mau ngambil Noah gitu. Wah, keren nih. Nama aku Nutri Ayu Wulandari. Dulu guys. Oke. Ada yang lebih jelek lagi kan? Ada yang lebih jelek. Aku adalah nah gitu. Sampai model rambut juga. Iya. Oh iya. Baru banget. Podium podcast di UKM Musik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya, yang ada di sini, para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek, kakek ya Mas ya, iya Mas ya. Nah sekarang ya bertemu lagi lah bersama aku Nutri Ayu Wulandari, tetap masih di podium podcast di UKM Musik. Di episode sebelumnya atau di podcast sebelumnya narasumbernya cewek dan cowok juga. Tapi sekarang Berpasang-pasang ya. Berpasang-pasang. Iya. Oh, makin kesini makin berpasang-pasang. Makin panas yang jomblo berarti. Kalau di podcast sebelumnya itu masnya yang pakai kacamata, mbaknya yang enggak. Kalau ini kebalik kan, tuh keren ya. Mbaknya yang pakai kacamata, masnya yang enggak gitu. Tetap bersama mbak cantik dan mas-mas tampan gitu kan. Jadi lebih bersemangat kan, semakin sore semakin yang datang cowoknya ganteng-ganteng kan semangat gitu loh. Nah, mungkin bagi para penonton atau pendengar bingung nih, sekarang aku sama mbak siapa dan sama mas siapa. Mungkin boleh kenalin dulu mas, siapa namanya, identitas diri lah ya, biar nggak legal-legal Cewek duluan amat. loh, cewek dulu. Oh cewek dulu, iya. Girl first. Gimana sih? Ladies Oh ladies first, ya betul sekali, girl first, salah. Ladies first guys, ayo mbak silahkan kenalin mbak. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Suci Rohmana. Bisa dipanggil Suci. Suci. Gitu. Oh Suci Rohmana. Iya. Suci Rohmana. Rohmana apa Rohana? Apa roh ya. Oh, Iya. roh kan? Roh halus bahaya. Rohmana. Rohmana itu kalau diartiin Indonesia apaan? Apa ya? Apa? Kalau nggak tahu namanya parah nih. Rahman gitu sih, Oh, kayak Rahman. gitu. Pemberi kasih sayang Iya, yang murni pemberi kan kasih. ada sucinya. Iya betul. Dari angkatan apa nih di UKM Musik? Formiga. Formiga baru denger nih angkatan Ya, keberapa? Formiga itu angkatan tahunnya aja ya. Iya, tahunnya tahunnya angkatan tahun 2017. 2017. Iya. Oh ya, kalau Nebula 2016, kalau Formiga 2017. Adiknya. Oh, adiknya Iya. Nebula yang Adiknya dilahirkan oleh Nebula gitu. Yes. Dilahirkan. 11 tahun. Kan kakak adik. Gimana ceritanya jadi dilahirkan? Oh, kakak adik, satu ibu ya. Iya. Satu ibu satu bapak. Lanjut. Mas Unyu. Mas Unyu. Halo. Mas bisa kenali namanya Mas? Nama saya Ahmad Komarudin. Kalau kenalan sama cewek Marco, kalau cowok Komar. Oh, dibalik. Oke. Oke, fine Jadi tinggal, ya. tinggal menyesuaikan mau ketemunya sama siapa. Oh, gitu. Kalau cewek bilangnya Marco, harus itu. Kalau cowok Komar. Komar. Bedanya apa, Mas? Beda kan, kalau Komar kan itu rembulan Oh, iya. artinya. Komar Marco. Kalau Marco nama artisnya. Oh iya. Oh gitu. Entah itu artis apa ya maksudnya gitu. Yang penting nggak artis bokep. Bu. Oh iya, nggak artis itu ya Mas ya. Yang penting artis kan. Kalau boleh tahu, Mas masih berstatus anggota kah? Weh. Saya kayaknya udah di luar dari UKM Musik. Oh berarti sudah menjadi alumni ya, lebih tepat ya? Nggak tahu sih alumni atau belum. Oh anggota Kan ini istimewa. Kan, insya Allah nanti mau daftar S2, S3 juga di UIN Wali Songo. Dewi Songo, kita doakan ya, semoga jadi, terwujud, semoga ya. terwujud. Amin. Oh gitu Mas. Iya. S2-nya di UIN lagi Mas? Iya toh. Oh nggak mau cari pengalaman yang lain? Kita itu jadi manusia berusaha menjadi santri yang baik kan. Hablum minallah, hablum minannas. Minanas, betul Subhanallah. banget. Tepuk tangan dong. Ada turunan Syekh Mas? Apa Ustadz sebenarnya Komar? ada Gus sih, ada Oh keturunan ada Gus. Oh Gus. Gusar tapi.
Kirain gusur. Kirain busur. Iya, gusur kan, digusur. Gusur panah maksudnya. Oh Ya, gitu. gusur. Kalau boleh tahu dari angkatan apa nih Mas di UKM Musik? Saya angkatan Vermeza. Vermeza, angkatan mana tuh? Itu entah itu tahun Kira berapa angkatan ya? darat, Mas. Kalau ditanya tahun sih nanti saya ketemunya minder, kelihatan paling muda sendiri. Oh, paling muda sendiri, iya Mas. Jadi Nggak usah bahas tahun, yang penting angkatan Vermeza. Vermeza ya, bukan Vermipan kan? Iya. Pengembang bolu. Oh iya, boleh. Mas yang main TikTok tadi Mas. Main TikTok tahu pasti nih ya. Aduh, Dewi TikTok. Nah, di podcast sebelumnya udah nonton belum nih Mas Mbak? Udah dong. Udah belum Mas? Sudah. Pastinya, masa nggak nonton? Ngobrolin soal profil UKM, ngobrolin soal multimedia, bahkan ngobrolin soal artistik, make up dan skincare gitu lah ya. Sekarang karena ada narasumber baru, kita ke pembahasan baru begitu. Kita akan bahas di sini kita akan bahas tentang gimana sih bacanya? Event organizer. Event organizer. Ya betul. Oke. Kalau Indonesianya apa? Makelar. Makelar. Manajemen event mungkin kali ya, Mas. Makelar. Manajemen event. Makelar tuh apaan sih? Makelar. Makelar. Makelar apaan tau nggak? Ya itu. Ya itu. Oh itu. Jawanya. Jawanya. Nek kamu tanya tentang Indonesianya event organizer itu apa? Tak jawab Jawanya, kan kita orang Jawa. Oh orang Jawa. Oh asli orang Jawa. Iya. Asli. Apa tadi Indonesianya Mbak? Manajemen event. Manajemen gitu event itu. lah ya. Betul. Nah pasti yang nonton. Terus maba-maba yang kayak kepo lah ya sama UKM Musik. Apalagi yang maba-maba udah pernah sedikit tahu tentang event organizer. Boleh dijelasin lagi deh, apa sih pengertian dari, disingkat lah, dari IO gitu Mas. Siapa ini? Tanya Mas, sama saya. silahkan. Oh, tanya sama saya. Iya Mas, Saya sama tanya kamera. sama siapa ini? Boy duluan ya, Boy. Tanya sama Allah Mas. Karena Allah Maha tahu. Oh, iya betul. Terus Mas. Ya, Aduh. pengertian event organizer secara sederhana itu orang ataupun sekelompok komunitas yang dia bekerjanya mengelola sebuah event. Entah itu eventnya mereka sendiri, entah itu proyekan, ataupun dia mencari sebuah lembaga yang mau bikin event dan dimintai tolong seperti itu. Oh jadi kayak sebuah lembaga, iya event organizer gitu ya, boleh. Kalau menurut Mbak Suci sendiri nih, IO itu apa Mbak? Kalau Sama aku ya, nah aku kan ini baru nih Iya, ceritanya, aku baru. tuh bukan ceritanya lagi ya. Berarti emang Mas Komar baru. sudah lama nih Mas Iya, berkecimpung di dunia IO. Sebenarnya nggak lama sih, cuman kebetulan apa saya jadi kreak-kreaknya event Kreak-kreak gitu lah jadi ya. Saya juga kreak-kreak. Oh, sama. banyak kreak-kreak. Berarti cuma kalau beliau kan lebih senior. Kalau saya masih seumur jagung. Oh. Nggak ada mungkin ya, nggak ada seumur jagung. Masih bibit lah ya. Bibit. Untung nggak almarhum. Kecambah tadi, Mas. mungkin ya. Mbak ya. Untung nggak almarhum, untung beliau gitu kan. Kalau boleh tahu udah lama berarti nih menggeluti dunia mungkin IO. sekitar 5-6 tahunan. 5-6 tahun. Keren banget. Sudah mendarah daging ya. Ih. Sama-sama berproses lah. Iya betul. Jadi boleh lah ya sekali-kali nanti aku minta ajarin soal IO. Emang udah diajarin ya Mas? Mungkin lebih dalamnya lagi gitu kan. Guru saya juga ini. Oh guru Mbak juga. Iya, guru. Nah, yang Mbak Suku lah. Iya kepala suku gitu. Kira suku dalam. yang Mbak tahu tentang IO ini apa nih pengertian dari IO? Iya, kalau aku sih kalau IO itu kan event organizer, yaitu kayak ibaratnya kayak manajemen event. Soalnya kan di dalam IO sendiri kan banyak kompleks banget di situ Iya, ya. banyak banget. Banyak kepanitiaan, nggak cuma kepanitiaan tapi juga banyak hal lah, pokoknya ibaratnya Iya. gitu ya, manajemen event kayak gitu. Iya. Ya juga benar juga yang diomongin sama Mas Komar terkait dengan ibaratnya event yang ada lembaganya, gimana sih Mas? Gitu ya Mas Iya, ya? berarti Kayak gitulah. ya, satu lembaga Berhubung lah kecambah, ya jadi belepotan nggak apa-apa ya saya. Oke. Nggak apa-apa, nanti ada yang bersihin kok. Iya, nanti kalau belepotan ada yang kalau bersihin itu juga betul, Mas. ada ketikan di bawah gitu. Misal Biasanya kalau IO belepotan adalah apa? Biasanya kalau belepotan blasteran Mbaknya. Iya. Jawa mana nih? Jawa, Madura. Amerika, Oh, Madura. Jawa Madura. Sate. Iya, betul. Makanan Nah, berubah. karena sudah dijelaskan ya apa tadi pengertian dari IO sendiri, Mas.
Terus lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Nah, dasar-dasar IO tuh ada apa aja sih? Sebenarnya gini, sebelum bahas tentang dasar-dasar itu sendiri, IO itu dibedakan atas dua. Atas dua. Jadi kita harus tahu nih mana sekelompok orang atau tim ini sebagai dia ngerjain event sendiri atau dia sebagai orang yang disuruh sama sebuah lembaga yang lain. Contoh sepertinya kita menyebut brand ya, BCA gitu. BCA mau opening gedung baru gitu. Lah itu dia mau minta tolong sama CEO-nya sendiri atau contoh lain itu si anak muda atau lembaga itu bikin event sendiri. Jadi dibedakan atas dua itu. Kalau bikin sendiri itu nanti pemodal semuanya itu dari orangnya sendiri. Kalau kita kerja sama lembaga yang lain itu artinya kita dapat modal dari lembaga yang menyelenggarakan kita. Jadi EO sendiri itu dibedakan atas dua itu sendiri. Terus nanti kalau dasar-dasarnya itu yang pertama harus dilakuin, harus tahu 3 tahapan di dalam pengerjakan sebuah event. Yang pertama itu ada pre-event, yang kedua itu ada event, yang ketiga ada post-event. Pre-event itu sebelum event, apa yang disiapkan semuanya, apa yang perlu diketahui semuanya. Pas event itu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan semuanya. Setelah itu ada post-event, setelah eventnya itu apa aja yang perlu diperhatikan gitu. Evaluasi lah ya, gitu. Salah satunya evaluasi. Itu mungkin yang perlu kita pertama dasar-dasarnya sebuah pembuatan event harus tahu 3 itu. Gitu. Dari dasar-dasar event ya Mas ya. Nambah ilmu nih saya. Betul. Mbak Suci sendiri kan pernah ya menjadi apa namanya? Menjadi IO lah ya. Berarti IO-IO-anan. IO-IO-anan. IO abal-abalan dong. Iya, abal-abal. Tapi nggak apa-apa lah ya, ilmunya sudah banyak lah tentang IO. Belum lah. Belum banyak. Belum bisa dikatakan banyak. Aduh, tapi mungkin udah mengerti ya dasar-dasar daripada IO gitu. Pasti sudah mengerti ya. Nah, dari maksudnya kan Mas Komar sudah 5 tahun ya bahkan menggelut di dunia event organizer. Itu karena emang Mas Komar suka melakukan hal seperti itu atau emang awalnya karena terpaksa begitu? Terjebak sih sebenarnya. Malah terjebak. Ya sedikit cerita aja sih sebenarnya. Awalan dulu pertama masuk di jurang EO itu sebenarnya bingung. Ini harus bawa sesuatu ketika udah berangkat ke Semarang. Ketika pulang harus punyalah ilmu ataupun apa yang bisa dibawa pulang ke rumah. Betul. Kalau pilihannya di UKM musik itu kan banyak sekali, ada band, paduan suara, tim artistik, ada multimedia banyak sekali. Lah, ketika dulu saya mikir ketika pengen jadi artis di UKM musik itu udah banyak. Saya nggak bisa nyaingin mereka gitu. Artinya aku nyari jalan yang lain. Salah satu jalannya itu memang di EO. Saya belajar di EO sama alumni UKM musik juga dikasih tahu runtutan bikin event itu kayak gimana gitu. Dari awalnya memang masih eceng-eceng sampai belajar memang sampai kemarin bikin event sendiri seperti itu. Pernah bikin event sendiri bahkan? Ya. Bahkan. Kalau boleh tahu event di mana Mas? Kita masih ruang lingkupnya di UIN Wali Songo sih sebenarnya, karena memang tujuan awalnya masuk UKM musik memang pengen bikin sesuatu hal yang kita bisa dibilang kita tuh nggak kalah sama Undip UNES gitu. Betul. Kalau Undip itu punya Visiporia, terus Olim Dipo, mereka punya kayak mechanical stock dan event-event lainnya tiap fakultas. Kita pun sebenarnya di ruang lingkup universitas kita bisa bikin event seperti itu gitu. Jadi memang tujuan awalnya buat naikin rating UIN sendiri di dalam dunia event gitu. Jadi masih dalam ruang lingkup UIN Wali Songo Semarang. Berarti untuk tim IO sendiri ada ya Mas ya? Ada. Nah itu terdiri berapa orang kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri sebenarnya nggak banyak. Kita orang intinya pemikir paling sekitar 5-6-an.
5 sampai 6-an Iya. orang tuh. Iya. Oh gitu. Enggak, kalau enggak orang itu apa? Iya, iya. Bisa aja. Jadi Kodam. 5 sampai 6 orang itu tim intinya kami. Ada yang tim artistiknya kami, multimedianya kami, sampai pemodal kami juga ada. Ada Jadi sendiri. ada sendiri. Jadi kita punya konsep seperti ini, kita kasih sama salah satu tim yang memang udah pemodal, kita rundingin, kalau oke ya ayo jalan gitu. Iya, iya. Berarti yang aku mau tanyain, berarti kalau misalnya Mas sendiri kan sudah bergabung dengan tim IO nih. Nah, Mas sendiri terus menyelenggarakan suatu acara begitu. Mas sendiri yang jadi IO-nya, yang mengatur Iya. semuanya. Oh, begitu. Kita sebagai event organizer yang ngatur event kita sendiri. Sendiri. Jadi juga nggak menutup kemungkinan ketika kita ada proyekan lain, contoh produk lagi ya, produk jarum gitu, minta tolong sama kita, ya ayo aja. Ketika budget masuk, permintaan mereka bisa kita penuhi, ya ayo kita gas aja gitu. Sebelum Mas, sebelum punya ada rencana atau bisa mendirikan suatu acara tersebut, dulu berarti Mas kayak masih ngikut-ngikut gitu ya? Ngikut, kreak-kreak masih. Oh, masih kreak-kreak malah. Masih zamannya jam 2 malam belum tidur. Jam 2 malam belum tidur. Iya, masih ngurusin, ibaratkan kita masih jadi babu lah gitu. Iya, bahasa Belum kasarnya bisa, lah ya. ya. Belum bisa nyuruh orang. Tapi memang berjalannya waktu memang ada target sendiri sih, memang suatu saat aku yang nyuruh kamu mau. Iya, gitu. betul. Ada itu sih. Kalau untuk Mbak Suci sendiri tuh udah pernah terjun ke banyak acara, apa emang baru satu yang itu Mbak Suci pastinya menjadi IO gitu? Iya. Kalau aku itu nggak banyak ya, nggak belum lah. Iya. Mas Komar itu belum. Yang paling ini tuh baru satu yang udah ibaratnya nasional tapi segi lokal gitu. Nasional tapi seginya lokal. Iya, boleh. Soalnya kan ini ininya kan event dari kampus. Cuma kita ngundang artis juga dari artis ibu kota, jadi nasional tapi lokal ibaratnya kalau aku pribadi gitu. Jadi baru satu yaitu dari kampus event kampus namanya Win Credible. Iya, Win Credible itu juga kerjasama sih Mas ya, sistemnya yang itu kerjasama. Alhamdulillah sih waktu itu dikasih kepercayaan dari UKM Musik, jadi alhamdulillah banget, bersyukurlah soalnya banyak belajar dan banyak edukasinya loh ternyata. Pasti, alhamdulillah banget. Jadi baru satu sih, alhamdulillahnya baru satu. Tapi kalau misalnya event kecil mungkin dari UKM Musik ya biasanya kayak adalah konser-konser sendiri dari UKM Musik lah ya. Kayak gitu-gitu. Kalau boleh tahu itu artisnya siapa tuh yang diundang di Win Credible? Wih, masa nggak ada yang tahu sih? Ya kan Win teman-teman. Credible 2.0 loh. Oh iya. Udah Kan kalau aku berarti tahu dua- nih. Kalau aku dua tahu tahun nih. Siapa Mbak? Hah? Raisa ya. Oh Raisa. Raisa. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Suatu apresiasi Raisa banget kan. Cantik, udah artisnya cantik ya kan. Iya, suatu apresiasi Suaranya banget bagus gitu ya. juga. Banyak pengalaman yang didapat gitu kan. Ya alhamdulillah banget, bersyukur juga. Iya. soalnya. Dari situ kayak merasa oh ternyata jadi enak ya, apa jadi nggak enak gimana tuh? Enggak sih, kalau aku alhamdulillah, jadi emang bersyukur ya. Jadi aku udah beberapa kali ngomong bersyukur. Jadi ternyata di IO itu enak. Ya, bukan enak makanan ya, maksudnya. Soalnya apa? Dari aku belajar IO, maksudnya walaupun seumur jagung, ada pengalaman. Seumur jagung. Iyalah, maksudnya gitu, cambah gitu. Boleh. Tapi ternyata menyenangkan, pengalamannya banyak. Selain dapat pengalaman, kita juga dapat relasi baru di sini. Betul. Ini karena ini cerita pengalaman aja sih Mas ya. Soalnya kan baru juga belum bisa lah kalau sedetail kayak Mas Komar, maaf gitu ya. Maaf banget. Iya, jadi nggak bisa terlalu detail. Jadi kayak pengalaman kemarin. Jadi alhamdulillahnya itu banyak juga misal aku lagi down atau apa gitu, berhubung kayak pengalaman baru kan, banyak hal ya yang menurutku nggak bisa aku dapetin di dunia luar, tapi aku bisa dapetin di sini, dan pada akhirnya manfaatnya itu nggak cuma aku dapetin cuma buat event itu. Kan kalau misalnya IO itu kan tujuannya bikin eventnya buat penonton dan masyarakat umum dan yang menyaksikan lah, suka apa enggaknya kayak gitu. Betul. Cuma yang aku rasain, yang aku dapetin di situ itu ternyata manfaatnya bukan manfaat tujuan buat event ini doang. Ternyata dari segi panjang pun aku bisa dapetin. Misalnya kalau misalnya aku ini kan tarafnya kan cuma dari kampus dan UKM Musik. Nah, misal aku di luar nih, suatu saat aku kerja ataupun apa bukan di IO ibaratnya gitu.
dari kebiasaan kedisiplinan, soalnya kan di IO itu belajar untuk disiplin, terus tepat waktu, karena kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, karena di IO itu komponennya banyak, dari segi panitianya juga banyak, orang-orangnya juga banyak, dan kita banyak. Iya juga, jadi kita perlu kerjasama gitu di sini. Banget, jadi iya. kadang kalau misalnya apa ya namanya kayak Jadi nggak bisa egois nggak ya? bisa egois gitu lah Mbak, Jadi ibaratnya nggak bisa gitu, egois, nggak bisa. iya, betul. Betul. Jadi ada pelajaran moralnya juga, pelajaran banyak hal lah pokoknya yang aku dapetin di IO, dan satu apresiasi ya, dan bisa. lebih berkesan yang biasanya aku bisa cuma lihat di TV doang nih artis ini, alhamdulillah bisa lihat langsung dan ambil menjadi andil, IO-nya walaupun gitu. cuma kreak-kreak biasa. Mohon maaf Mas Komar. Kalau Mas Iya, Komar sendiri gitu. nih kan udah lama banget nih kan Mas ya jadi IO. Nah, udah pernah berkecimpung di konsernya siapa sih artis papan atas? Banyak mesti, Mas. Kalau boleh tahu pasti banyak nih. Sebenarnya sih patokan saya nggak artis sih. Iya. Kalau di dalam dunia EO itu bukan patokannya artis, cuman seberapa banyak instansi yang bisa kita dealkan. Iya. Target saya sebenarnya itu. Kalau masalah artisnya, kamu punya uang berapapun kamu bisa. Iya. Sebenarnya kan kayak gitu doang sih. Cuman memang kalau ditanya artis memang dari mungkin Jakarta mungkin hampir semuanya, Bandung semuanya, Semarang sendiri. Kalau boleh lihat gambar di samping ini Mas. apa? Nah ini Instagramnya. Oh iya, ini dari teman-teman Steril. 2021 Iya. tuh siapa tuh Mas, bisa dijelasin Ini Mas? dari anak-anak Undip, diikuti oleh Saka Production. Saka Production. Ini dari salah satu fakultas Undip. Jadi event tahunannya dia. Event Steril. tahunannya berarti setiap tahun diadain. Ya, kecuali 2020 dia nggak ada karena memang kita lagi pandemi toh. Oh gitu. Jadi Kalau Saka Production sendiri tuh siapa gitu loh Mas? Nantilah kita ngobrolin di belakang. Oke, siap. Panjang nih kayaknya, dalam Panjang banget banget. penjelasan ya Mas ya. Parah. Berarti banyak ya relasi-relasi sama Iya, event-event alhamdulillah. universitas lain ya. Iya. Nih ada lagi nih Mas dari Oh iya, Pensaga ini Pensa, dari anak-anak SMA 3 Semarang. SMA 3 Ya, Semarang. yang katanya memang event terbesar anak SMA nomor 1 lah. Di Semarang. Semarang. Oh, SMA 3. Iya. Oh iya. Nih ada lagi nih Mas. Unfest official. Nah, itu. UNES ya. Punya siapa ini Mas? Ini punyanya anak UNES. Cuman punya anak cuman UNES. bukan yang ini Instagramnya. Oh, boleh. Oh, ada yang lain berarti. Bukan yang ini. Mungkin Salah ini. Nggak mungkin pengikutnya cuma 118. Iya, nggak mungkin lah. Gimana sih? Maaf ya Mas. Unfest. Ya yang nyari emang. Nggak apa-apa tapi memang namanya Unfest. Namanya itu Unfest. event ya seperti UKM gitu. Dia udah jadi satu UKM di UNES yang bikin event, memang program kerjanya memang event di UNES. Ini sebagai miladnya UNES. Miladnya Iya. UNES. Miladnya UNES Tahu aja. saya iya, miladnya UNES. Dia kan ada, kalau di Undip itu kan ada pengajiannya ketika milad, Iya. ada ketopraknya, ada event-event lain. Komplit. Ketoprak tuh nama event Mas? Iya, salah satu event. Oh, salah satu event. Cuman memang eventnya jenisnya konsepnya memang ketoprak gitu. Oh gitu. Kalau Unfest itu kan dia full di musik toh. Heeh. Kalau bintang tamu pertama kayaknya Raisa kalau nggak salah. Oh, Terus bintang Sheila tamu on pertama. Seven. UNES ya? Iya. Oh, UNES. iya. Jadi itu event miladnya UNES. Tapi Berada di awal-awal tahun, biasanya Maret, gitu, April, Mei, berada di semester awal. oh semester awal. Iya. Berarti udah banyak lah ya Mas ya, ikut konser-konser gitu ya Mas ya? Ya mengikuti. Iya, mengikuti aja ya Mas ya. Dalam kampus maupun luar kampus. Iya. Keren banget ya, parah. Karena lahan uangnya di situ. Oh, lahan duit. Nah, abis ini Mas ya ngobrol di belakang. Belajar ya Mas ya, ntar ya. Nah, karena emang udah lama banget, terus kan karena IO ada sangkut pautnya dari kampus kah, dari UKM sendiri kah, dampaknya tuh apa sih? Dampak apa ya? Dampak positif ada, pasti negatifnya nggak ada ya? Ya tergantung ya sebenarnya. Negatifnya tapi ada, Tetap ada. tetap ada, tapi Jadi di dalam kampus UIN ini berbicara di UIN Wali Songo Iya, di sendiri, ya, UIN, perjalanan event di UIN Wali Songo Semarang. Kita itu masih
tahap belajar Iya. tentang kita bisa menghargai event orang lain. Terus jadi ketika kita masih belajar, jadi tetap ada negatifnya di situ. Entah itu dari iri-irian tiap fakultas, entah itu kita nggak bisa sehat dalam menjual tiket, entah itu kita marketingnya bukan gimana membuat konsep event yang baik, tapi menjelek-jelekan event yang fakultas lain. Iya, betul. Itu kita masih tahap belajar di situnya. Jadi kita masih belum bisa gimana caranya biar menghargai, kita jalan bareng, kita saling menghargai event fakultas lain. Kita belum bisa seperti itu. Masih sering terjadi berarti Iya, ya? tapi kalau lihat positifnya banyak sekali. Positifnya banyak sekali. Mungkin bisa dibilang tahun 2019 itu hampir semua fakultas di Winwali Songo berani BEM berani bikin event musik. Itu kan juga salah satu pencapaian yang baik. Jadi diberi kelonggaran waktu, diberi kelonggaran satu space di dalam event sendiri. Untuk BEM itu bikin event dengan konsepnya BEM sendiri, maksudnya gitu. Kita juga sebagai UKM musik artinya kan berhasil paling enggak di setiap event fakultas itu mereka bisa meminta kita paling enggak tanya tentang sound, tanya tentang konsepan event yang baik seperti apa, paling enggak ada obrolan. Iya, ada komunikasi. Kita mau bikin event nih, kita mau izin sama UKM musik, kita mau pengen dapat bimbingan dari UKM musik, paling enggak ada itunya. Kerjasama. Iya, gitu sih positifnya banyak sekali. Banyak banget ya, nggak bakal bisa kayak itu mungkin ya Mas. Iya. Berarti apa ya namanya egois dari masing-masing tim masih ada gitu berarti. Iya. Nggak bisa pasti dipungkirin sih itu Mas iya. ya, pasti. Setiap kepala pasti punya pendapat sendiri-sendiri kan. Cuman positif paling besar ya mungkin itu orangnya bakal berkembang. Tiap-tiap orang kepala bakal berkembang. Terus orang luar yang memang pengen nonton event akhirnya tahu oh kampus Winwali Songo itu di sini. Itu paling standar banget. Standar banget. Iya. Ketika di dalam event nanti ada penyampaian visi misi di Winwali Songo, artinya kan tahu oh visinya Win kayak gini. Oh kalau punya ponakanku tak suruh kuliah di sini. Paling nggak ada sistem branding manajemen kampus sendiri. Begitu pula dengan Unves, dengan yang di Unes, begitu pula dengan yang Undip. Walaupun mereka nggak butuh itu ya. Iya. Walaupun kampusnya nggak butuh dipromosiin, nggak butuh. Cuman kalau setaranya Win kan masih butuh. Masih butuh dipromosiin gitu ya Mas ya. Tuh kasarannya gitu. Kasarannya. Nah, kalau pertama nih Mas, yang mau aku tanya ini, kita pengen jadi IO harus punya bekal apa sih? Niat aja. Niat mau sabar, niat mau mengerti orang lain, niat mau berusaha mencari ide-ide kreativitas. Banyak konsep-konsepan event yang sekarang baru-baru ini banyak sekali ya. Event musik contoh itu kayak kita sebut salah satu event Festivalen. Festivalen itu kan dia nge-brandingnya event itu nggak cuma musik toh. Dia ada komunitasnya, ada muralnya, ada fashionnya. Jadi sekalian juga banyak yang jualan di situ. Jadi orang datang itu sendiri-sendiri. Ada yang tujuannya memang nonton artisnya, ada yang tujuannya memang mau belanja. Seperti itu kayak konsepnya Jack Lot itu kan juga. Oh iya. Iya. Itu kan juga EO Lawas juga tuh Jack Lot itu. Itu menggabungkan antara orang belanja sama musik gitu. Banyak konsep-konsepan event yang memang harus kita gali, kita harus peka atas itu. Kebutuhan orang sekarang itu seperti apa sih, harus kayak gitu. Yang penting niat sama berusaha belajar sabar aja juga ya Mas ya. Gitu. Kalau buat Mbak Suci sendiri nih kan baru lah ya bisa masuk ke dalam IO gitu, menjadi IO gitu. Nah, ada nggak sih kayak keseruan sama kesulitan gitu? Pasti ada. Pasti ada. Ya, bisa ceritain sedikit lah ya. Ya, kalau aku itu keseruannya lebih gimana? Ke prosesnya sebenarnya. Jadi kalau hari H itu kayak hasilnya, cuma emang kalau di hari H itu punya fokus tersendiri, kayak lebih fokus karena banyak hal permasalahan yang kadang kita kayak
yang bermunculan secara tiba-tiba Iya, gitu lah betul. ibaratnya kayak gitu. Jadi fokusnya harus tinggi di hari H. Cuma kalau aku lebih yang apa namanya seru itu di prosesnya. Karena Di prosesnya kalau malah. bikin event ya Mas ya, nggak bikin event itu nggak 1-2 hari gitu nggak bisa. Soalnya kan berkaitan dengan banyak hal gitu kayak dana atau apa Iya, betul. gitu-gitu konsep yang tadi dijelaskan oleh Mas Komar juga itu range waktunya itu banyak. Jadi kita yang Nggak sebagai sebentar ya. jadi kayak aku yang baru masuk aja jadi belajarnya juga banyak. Jadi keseruannya itu lebih ke proses. Misal aja contohnya kalau kemarin kan aku alhamdulillahnya dapatnya di acara di kepanitiaannya itu acara Mas. Nah, di acara itu kalau acara kan kita bikin konsep juga, rundown, bikin iya. rundown gitu-gitu. Nah, dan untuk mencapai si event ini bagus apa enggaknya itu kita nggak cuma sekedar bikin konsep. Nah, kita juga ke tempat misalnya kan kalau kemarin kan Wincredible kan batik. Jadi kita nggak cuma branding batik doang, kita belajar ke tempat yang benar-benar berkaitan sama batik itu. Jadi kita ketika kita ngusung konsep batik, kita juga paham soalnya kita di sini juga nggak hanya menampilkan artisnya nyanyi gitu tuh iya, enggak. betul. Jadi konsep juga menjual di sini soalnya. Jadi kita nggak memungkiri itu kalau konsep juga menjual. Karena yang benar yang dikatakan Mas Komar kalau nggak semua orang tujuannya kita mau nonton si artis. Kita juga ada yang mau belajar. Misalnya kalau kemarin kan konsepnya batik berarti pengen belajar batik. Soalnya kemarin kan ada cara batik benerannya itu ada cantiknya, gitu-gitu. iya. Jadi kita sebagai panitia juga belajar nih biar nggak asal-asalan. Soalnya kita ada kayak mungkin bikin video, after movie gitu-gitu. Jadi nggak asal. Jadi saya serunya itu lebih ke prosesnya gitu, lebih ke prosesnya lah pasti. Dan kesulitannya nih, kesulitannya berhubung aku baru. Dan bentar. Berarti ada sangkut pautannya waktu konser Raisa kan Raisa pakai batik juga tuh. Nah itu karena emang ada batik. konsepnya juga Oh, gitu. gitu. Jadi nggak Iya. semata-mata cuma mau nyanyi gitu nggak cuma apa namanya ya lingkungan aja batik tapi artisnya enggak gitu. Iya, soalnya kan biar menyatu gitu Iya, juga. menyelaraskan Kemarin gitu kan kita juga apa namanya ya mengusung batik itu nggak cuma karena mengusung pengen sekedar konsep enggak. Karena pengennya kalau bikin event itu tidak hanya sekedar event tapi mengena Memberi gitu pengalaman baru. memberi pengalaman baru bagi si penonton atau si ininya juga kayak punya kesan dan kan kita tujuannya juga bukan satu event itu pengen kan kemarin kan juga Wincredible ini yang kedua ini juga sistemnya kerjasama Berarti udah dari 2 kali Dema ya dilakukan dari Dema ada Wincredible 1 sama 2.0. Nah, pengennya kan juga berkelanjutan nih kayak kampus-kampus lain yang dibicarakan sama Mas Komar. betul. Makanya kita bikin konsepnya yang gimana caranya penonton itu selalu pengen apa ya kayak Wincredible tahun depan gimana nih ya? Bikin penasaran. Bikin penasaran gitulah, menarik hal yang menarik apa gitu. Pengennya gitu. Jadi keseruan di belakang itulah pokoknya seru banyak. Kalau kesulitannya gimana? Kesulitannya jelas banyak juga Banyak sih. banget ya, pasti. Soalnya kan awal kadang kita nggak paham gitu kan, nggak paham, suka takut-takut gitu. Iya, Nah pasti itu awalnya. padahal yang seharusnya nggak boleh. Nggak boleh ya dirasakan. Kalau udah terjun ya wes terjun, nggak jangan kayak ragu-ragu atau apa. Nah itulah kelemahannya saya. Masih lemah ya. Suka ragu-ragu gitu. Dibegal jatuh. Alhamdulillahnya punya senior dari UKM Musik Iya. dan juga dari Dema Yang juga ya kemarin support itu banget benar-benar support juga memberikan apa namanya pengayoman banget ke aku. Jadi aku jadi dibimbing gitu. Alhamdulillahnya dibimbing. Suka jadi kalau misalnya kita ragu-ragu kita apa seharusnya kita nggak lakukan malah dilakukan ibaratnya kayak kesalahan gitu ya. Kesalahan yang seharusnya kita nggak lakukan malah dilakukan kayak jadinya miskom lah, apalah kayak gitu-gitu pasti terjadi itu gitu. Padahal kalau udah terjun, ya wis terjun, apapun yang terjadi udah hadapin aja gitu lah ya. Dijalanin gitu sih, ibaratnya gitu, dijalanin karena kalau wis ininya apa namanya kalau udah itu karena kan ini tujuannya nggak cuma buat kita sendiri gitu. Orang Yang banyak ego kan melihat. tadilah Iya. pembahasan tentang ego gitu-gitu. Kan Wincredible udah dilaksanain 2 kali nih. Yang Wincredible 2.0 Oh, kan Mbak Suci sendiri ya IO yang menjadi IO.
Nggak sendiri. Oh, maksudnya Jadi ya kalau- Mbak Suci nggak, Setim. Setim lah. ada tim lah ya, dari di Win Credible tersebut. Nah, kalau Win Credible pertama apa Mas Komar apa ada yang lain gitu Mas? Enggak, Oh, enggak. dari anak-anak. Ada. Ya anak UKM musik juga Anak sih. musik tapi yang lain. Cuman lebih kita regenerasi aja sih, makanya Suci harus naik. Nanti juga mungkin next kalau ada job iya, lagi iya ataupun gitu. kita garap event lagi gitu kan, nanti adiknya Suci bisa naik Adanya. lagi. Siapa Mbak adiknya? adik saya. Seperti itu sih sebenarnya. Saya. Mungkin Wulan tahun depan Iya, gitu nggak ada yang tahu. mungkin. Karena saya sudah mendapat ilmunya ya sekarang. Gitu sih. Kan apa Mas, sebelum pandemi ya Mas, sebelum adanya pandemi konser di mana-mana. Iya. IO pasti dibutuhkan banget kan. Nah, sekarang kan pandemi. Konser udah nggak bisa ya nggak bisa ngadirin konser dimanapun itu. Gimana Mas biar tetap produktif gitu loh, menjadi seorang IO gitu? Kita produktifnya juga kita bikin event cuman sekedar virtual. jadinya. Virtual berarti. Lebih ke virtual kalau sekarang. Cuman kita kan bisa nyari di lahan rezeki yang lain. Seperti anak-anak kru saya juga ada kerja sampingan yang lain gitu. Cuman juga nggak ninggalin EO terus ditinggalin gara-gara corona juga enggak sih sebenarnya. Masih tetap kita tetap berjuang di dalam dunia EO itu sendiri. Kalau konsep virtual sekarang kan juga banyak sekali nih. Karena memang lebih ringkas tau kalau sekarang itu konser virtual itu. Iya. Tak yakin suatu saat kalau COVID ini cepat selesai, Iya, amin. nanti bakal banyak lagi konser. Banyak pasti Mas. bermunculan. Iya. Pasti banyak banget. Ya alhamdulillahnya sekarang mungkin kalau virtual kan harga semuanya kan bisa lebih murah. Oh, iya. Itu lebih menghemat lah, artinya kayak gitu. Walaupun memang dari segi finansialnya juga nggak sebanyak ketika konser offline. Konser offline betul. Cuman kita memang kayak gini nanti ke YouTube, akhirnya YouTube kita berharap dapat adsense ya udah. Gitu. Udah ada rencana belum Mas sama timnya untuk ngelaksanain konser virtual? Ada sih rencana, cuman lagi nyari sebuah itu hari ataupun tanggal yang spesial. Kayak nanti November Hari Pahlawan, gitu ya, maksudnya, nanti tahun baru seperti masih nyari hari yang pas. Iya, untuk waktu yang tepat lah ya. Jadi nggak cuman hari Selasa ini besok langsung konser gitu, nggak bisa kayak gitu. Kita harus momen, kita nyari momen yang lebih tepat lagi. Iya. Gitu sih, karena memang virtual pun tak yakin juga banyak yang masih memikir 2 kali 3 kali, soalnya kan juga bakalan lebih nyedot paketan lebih banyak. Resikonya bahkan lebih banyak mungkin. Gitu sih. Kalau untuk tim IO sendiri nih Mas, tim IO Mas sendiri tuh semuanya dari anak UKM musikah atau emang dari kampus UIN aja kah? Apa emang ada yang dari kampus? Kalau saya menyesuaikan eventnya dari mana. Contoh kalau event instansi dari Jarum, misal seperti itu, event kecil-kecilan. Saya ngajak anak UKM musik, kalau mau ikut ya yuk gabung aja. Gitu. Jadi nggak ada prasyarat, wah kamu harus ngelewatin ini, kamu harus itu, enggak sebenarnya. Kita sama-sama masih belajar. Saya pun juga sampai sekarang juga masih belajar. Jadi ya yuk aja, gas aja gitu. Tapi memang kalau kebutuhan di luar, kalau ada orang dari luar mau ikut ya ayo juga. Soalnya memang relasi lumayan banyak juga di Kota Semarang. Iya betul. Nah, Mbak Suci ini udah tanya lagi. Apalagi? Kira udah selesai loh Mas, kirain. Mungkin Masih ada, disuruh minum masih kek, ada. atau Masih apa kepo. gitu. Oh minum, silakan minum dulu. Saya juga Gimana mau loh? minum. Minum Mas. Aku dari tadi udah minum kok. Soalnya memang kayaknya kurang peka, jadi langsung saya minum. Sumpah seger banget loh ini. Seger banget. Iya, apa sih nih? Manisnya kerasa? Banget. Oh, nggak boleh disebutin Iya. mereknya. Enak loh ternyata Passwordnya. seger. Aduh. Next kalau mau ada yang mau endorse kita, Ya, biar minuman ini loh, biar nggak cangkir biasa kayak gini. Kalau biar di sini ada apa namanya gitu ya, Mas, ya? apa, janji jiwa. Oh iya, Atau boleh. lain hati, atau Kopi lain kenangan. hati, Kopi kopi kenangan. kenangan ditikung teman. Seru. Ini dari hati nggak Amin ya, ngomong. diaminin Ini dulu, ada diaminin nomornya dulu. produser kita di bawah ini. Iya, jadi diaminin dulu ya. aja. Semoga ada sponsor kayak dari hati masuk. ngomongnya gitu loh, kopi Iyalah. kenangan gitu kan. Iya, gitu. Untuk Mbak Suci sendiri nih, pemahaman paling asik di dunia, Pemahaman apa pengalaman apa gimana? pemahaman Oh. yang paling asik banget yang Mbak Suci pengen Pemahaman. pahamin banget gitu loh. Oh, Di dunia event organizer nih apa sih? banyak. Soalnya kalau udah di situ nggak bisa disia-siain lah pokoknya. Nggak bisa disia-siain. Jadi
di situ kan banyak kayak misalnya kalau aku ya lebih ke kayak konsep-konsep gitu-gitu juga kan soalnya kan dibutuhin banget di sebuah event gitu. Terusan kayak sponsorship juga pengen dipahamin gitu juga kalau aku seru aja gitu memahaminya. Soalnya kita bakalan bertemu dengan orang baru, bagaimana sih caranya bekerja sama dengan yang baik itu bagaimana. Terus bagaimana caranya kita juga ketika saya mengajukan sebuah proposal tapi juga memberikan feedback yang baik itu bagaimana kayak gitu-gitu dan akhirnya juga memberikan relasi baru gitu. Kalau aku gitu semaksimal mungkin berusaha nggak bikin kecewa lah ya. Nggak bisa soalnya ya sama-sama membutuhkan lah, nggak bisa dipungkirin lah ibaratnya gitu. Sama-sama minta tolong, sama-sama membutuhkan gitu kan. Kalau pengalaman paling asik apa cuma di Wincredible aja kemarin? Berhubung baru satu ya. Berhubung baru satu. Tapi kan di konser-konser UKM musik kan sudah begitu. Apakah tidak asik? Ya asik juga. Asik kan? Asik juga sih. Paling asik tuh waktu Mbak pertama kali berkecimpung atau emang udah berkali-kali baru ngerasain wah asik ya gitu? Iya baru kayak gitu. Baru berkali-kali baru ngerasain? Enggak. Bohong. Ya nggak mungkin soalnya kan kalau misalnya baru kecimpung itu kalau pasti langsung menemukan hal barunya kayak gitu pasti apa ya? Tapi udah punya bekal lah ya itu sebelum. Iya. Jadi nggak bingung gitu ya? Iya. Asik tuh berarti. Semua konser yang Mbak yang memposisikan Mbak sebagai IO tuh bikin Mbak asik. Iyalah. Iya asik. Nggak mungkin kalau misalnya aku nggak aku mau ke situ kalau nggak asik. Iya siapa tahu aja kan. Kita kan nggak tahu kan maksudnya cerita di depan tuh seperti apa gitu kan. Pasti ada tiba-tiba kayak cerita-cerita di belakang. Kayak gini sih gitu maksudnya. Kok kayak gini sih? Kalau kayak gitu tuh ekspektasi gitu loh. Iya nggak bisa kayak gituin. Nggak bisa kayak gituin ya. Nggak bisa. Tetap dinikmati gitu. Iya harus bisa dinikmati karena kita membawa sebuah lembaga juga ingin menampilkan sesuatu hal yang ingin dinikmati gitu. Karena orang ibaratnya penonton itu beli gitu loh, masa beli tiket mereka nggak bisa menikmati kayak gitu. Berarti harus menikmati lah ya. Iya. Nah kan kalau Wincredible nih, kalau boleh tahu Wincredible tuh dilaksanin tiap tahun? Harusnya tiap tahun. Tapi karena kondisi ya Mas karena kondisi seperti ini, pandemi kayak gini, jadi di tahun ini nggak tahu ya mungkin ditiadakan. Mungkin ditiadakan. Kalau nggak nanti nyari konsep yang baru. Virtual. Ada nggak sih Mas kayak pasti ya Mas sebelum pandemi ini pasti ada rencana atau obrolan-obrolan tentang juga kan. Wincredible kedepannya tuh kira-kira siapa gitu yang bakal diundang Mas? Sebenarnya rencana sih dari tahun 2020 sampai 2021 insya Allah nanti kita mau ngambil Noah gitu. Wah keren nih. Dicatat ya. Dicatat keren. Nanti ini ditampilin di layar itu ya. Iya ya. 2021 Wincredible Noah tanda tanya banyak gitu. Kalau Noah tak kira juga kita masih bisa toh. Amin, Kita kan amin. kampusnya memang pencinta Noah itu banyak, Noah lovers. Oh iya. Fansnya Noah itu Kalian luar biasa. sahabat Noah. Iya, Sahabat Noah UIN Wali Songo itu masih banyak sekali. Dari 22.000 mahasiswa, mosok 10.000 aja nggak ada yang suka Noah kan nggak mungkin. Kelasnya Ariel gitu kan, dia kan juga artis-artis juga tuh. Iya. Kan kelas NDX gitu siapa tahu. Ini kelas NDX nih kameramennya. Atau enggak kelas solawatan. Iya kan pesantren. Iya, saya nggak ikut deh. Iya. kita nanti ditit gitu dong. Konser Noah itu penutupan, pembukaannya Habib Syekh gitu. Oh iya bisa. Ratingnya 100.000 gitu. Wah. Itu kan juga salah satu opsi event konsep event yang baik. Iya. Event Jadi baru. hablum minanasnya dapat, hablum minallahnya dapat. Oke, karena pertanyaan sudah dijawab semua ya oleh Mas Komar. IO profesional, masih belajar, apalagi saya kan Mas masih bawah banget gitu kan. Mbak Suci juga udah banyak banget pengalamannya lah, terhitung lah ya Mbak. Dari konser ke konser yang lain sampai bisa ketemu Raisa langsung gitu kan.
Ya, alhamdulillah. Iya gitu kan. Aku juga ketemu Ya, banget. Iya kan sama, salah kita satunya sama. asiknya Aduh. juga gitu. Iya, Kita sama. berkecimpung di dalam event, salah satu asiknya itu ketika teman-teman yang lain cuman bisa nonton sama Di depan ya, pacarnya. kita bisa berinteraksi. Yang lain ibaratnya. cuman ngerangkul pacarnya, kita cuman Yang ngerangkulnya barikade atau kunci gitu kan. Cuman di luar itu kan kita bisa ketemu sama artisnya. Iya, betul, kita betul tahu riders artisnya mintaannya apa. Yang kemarin sempat viral, artis ini minta mandinya pakai aqua. Oh, Kan iya. kita juga Iya, tahu iya. sebenarnya realnya tuh seperti apa. Ribet ya, gitu, Ketika bagi orang yang lain lain. cuman kuliah pulang, kita proses win credible itu sampai 6 bulan Nah, persiapannya. ini yang aku maksud tadi Itu kayak kan- prosesnya. Itu kan sesuatu hal yang pembeda ketika kita udah berjalan 10 langkah, itu teman kita yang cuman kuliah pulang, ya itu kan baru di 10 langkah ke belakang kita, maksudnya kan itu. Iya. Juga nggak berharap ketika nanti lulus jadi EO profesional juga nggak menutup kemungkinan, maksudnya kan gitu. Oke ya. Jadi untuk maba-maba ya, khususnya untuk maba-maba yang mau banget daftar di UKM Musik, tenang aja, di sini ada IO dan ada sang profesional IO-nya. Jadi jangan takut ya Mas, kalau misalnya dia nggak punya bekal apa-apa, cukup niat, sabar ya, cukup itu aja. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Komar dan Mbak Suci atas waktunya yang sudah mau ngobrol-ngobrol bareng-bareng saya dan teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.